Audio Jungle. Kegiatan pada malam hari ini juga disiarkan secara langsung melalui BTV, YouTube channel BTV, dan yang ketiga bersama pula pada malam hari ini juga akan dilakukan launching logo hari jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Dan bisa mohon informasi laporan dari Bu Kadis Kominfo pada malam hari ini yang sudah live streaming, yang sudah connect, sudah ada berapa banyak Bu Kadis? 503 Bapak Bupati pada malam ini langsung live streaming yang akan bisa langsung kita lihat secara langsung yang ada di monitor. Nanti Bapak Bupati akan bisa melihat secara langsung bagaimana dari teman-teman semua, dan Bapak Bupati nanti akan bisa memilih kira-kira siapa yang akan berkenan kalau diajak Bapak Bupati untuk berdialog. Dan juga kami tawarkan kepada mereka semua untuk ada hal yang mungkin ada testimoni terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Bapak Bupati Malang. Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan Bupati Malang HM Sanusi kini genap berusia 1 tahun. Terhitung sejak dilantik sebagai Bupati Malang periode sisa jabatan 2016 sampai 2021 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 September 2019. Mudah-mudahan beliau dapat melaksanakan tugas sukses, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Malang, Malang Raya, dan warga Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan waktu yang senantiasa menuntut adanya upaya dan langkah percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah telah menjadikan 1 tahun kepemimpinan Bupati Malang sebagai muara dalam mewujudkan asa pabrik. Karena itu 1 tahun kepemimpinan pemerintahan menjadi tonggak sejarah sebagai pengemban amanat rakyat, pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telah dilewati oleh HM Sanusi dan akan terus berkomitmen merealisasikan program-program pembangunan dalam mewujudkan visi yang ditunaikan. Secara konsisten yang diwujudkan pada 3 strategi umum, diantaranya menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Beberapa program telah dilaksanakan yang manfaatnya telah dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat, tentunya menjadi peta jalan untuk tetap melangkah dan melaju dalam mengimplementasikan program pembangunan dengan tanpa mengabaikan potensi dan tantangan yang menyertai. Terdapat beberapa catatan capaian membanggakan yang berhasil dipersembahkan untuk kemajuan daerah pada 1 tahun pengabdian yang kini dapat dijadikan sebagai landasan pacu untuk melakukan perlompatan meraih kemajuan pada jalan panjang yang masih terbentang menuju kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang. Di antaranya, bidang kesehatan, prestasi membanggakan diukir Bupati Malang HM Sanusi
dengan mendapatkan tanda penghargaan bagi individu yang berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada acara Anugerah Menteri Kesehatan tahun 2019 dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55. Penghargaan ini merupakan pengakuan dari pemerintah pusat bahwa apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang kesehatan sudah memenuhi kriteria dan harapan pemerintah pusat serta masyarakat. Bidang pertanian, bersamaan dengan peringatan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, prestasi membanggakan juga didapatkan Kabupaten Malang dengan diraihnya penghargaan pengembangan kawasan hortikultura terbaik nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penghargaan ini diperoleh karena adanya kebersamaan pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh stakeholder di bidang pertanian dalam bekerja sama mengelola hortikultura sehingga melahirkan karya dan pekerjaan yang membanggakan, dan tentunya penghargaan ini akan semakin memotivasi untuk terus mengembangkan potensi di bidang pertanian. Bidang pariwisata, adapun penghargaan yang telah diraih diantaranya: 1. Indonesia Sustainable Tourism Award 2019 dari Kementerian Pariwisata untuk Desa Wisata Bompring, Samangkerto, kategori manfaat ekonomi. 2. Piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata untuk kelompok sadar wisata Dukung Alas Lestari. Bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, HM Sanusi terus berusaha membangun tata pemerintahan yang baik. Di sisi lain, cara kerja birokrasi juga didorong lebih mengedepankan kinerja sebagai faktor utama bagi dinamika organisasi. Adapun beberapa capaian dalam bidang pemerintahan diantaranya: 1. Penghargaan Innovative Government Award 2019 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Inovasi pelayanan publik yang dinilai memberikan dampak positif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, Jebol Anduk dengan peningkatan pelayanan kependudukan lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Begitu juga Sipanji, sistem informasi pengelolaan pajak mandiri dengan pelayanan penerimaan pajak secara online. Pemkab Malang total menyuguhkan 158 jenis inovasi di ajang IGA. Di antaranya Bagum Krisi, Crucian, Convention, and Car, Siapik, Sistem Informasi Desa, Sirendra, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, UKM Flash, Smart Health, Sutra Emas, Sinta atau Sistem Informasi Tanah Aset, PAOD atau Pelayanan Administrasi Online, SMAP, Sistem Monitor dan Evaluasi Pembangunan, dan Kontrabord, Contraceptive for Women at Risk. Penghargaan ini bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Malang yang dinilai inovatif dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait dukungan pelaksanaan program inovasi desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 sampai 2019 yang dilakukan oleh Bupati Malang HR Sanusi. Pemkab Malang selalu berinovasi mengembangkan desa. Penghargaan ini menjadi motivasi terhadap seluruh instansi yang ada di Kabupaten Malang untuk terus memacu kinerja dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. 3. Penghargaan atas akuntabilitas kinerja tahun 2019. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2019 yang merupakan opini WTP ke-6 berturut-turut yang diraih pemerintah Kabupaten Malang. Pada bidang lain, Bupati Malang telah juga memberikan sentuhan perubahan nyata, seperti halnya pada bidang investasi, di mana geliat investasi mulai menggeliat di wilayah Kabupaten Malang pada bidang pendidikan, kerohanian, maupun bidang-bidang lain yang telah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan Kabupaten Malang. Walaupun perjalanan baru 1 tahun, namun goresan karya dan pengabdian HM Sanusi telah mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten Malang. Namun demikian, waktu 1 tahun belumlah cukup untuk merubah secara signifikan wajah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang terbentang luas, memiliki potensi luar biasa dan dibutuhkan sentuhan untuk membangun hari esok yang lebih baik. Dari semua yang telah dilakukan oleh Bupati Malang HM Sanusi, inilah harapan dari unsur-unsur masyarakat Kabupaten Malang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidi Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang, mengucapkan selamat atas perjalanan 1 tahun pemerintahan Bupati Malang Bapak Haji Muhammad Sanusi sejak dilantik pada tanggal 17 September 2019 sampai 17 September 2020. Selama ini pemerintah Kabupaten Malang selaku mitra DPRD Kabupaten Malang telah menjalankan pemerintahan dengan cukup baik yang ditandai dengan banyaknya prestasi baik dari tingkat lokal, regional, sampai tingkat nasional. Prestasi bukan menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan pemerintahan Kabupaten Malang di dalam rangka mewujudkan
menjadi pemicu dan melecut semangat untuk meraih cita-cita yang lebih baik, cita-cita yang lebih besar bagi kemakmuran warga masyarakat Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Syukur Sada dan di 0818 Kabupaten Malang Batu mengucapkan selamat atas 1 tahun pemerintahan Bupati Malang Bapak Haji Muhammad Sanusi mulai 17 September 2019 sampai dengan 17 September 2020. 1 tahun pemerintahan bukanlah waktu yang cukup untuk membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat. Namun dalam waktu yang relatif singkat, Bapak Bupati mampu mengembalikannya dengan berbagai prestasi yang sangat membanggakan. Tentu hal itu tidaklah mudah untuk diraih. Hanya dengan komitmen dan prinsip yang kuat didukung dengan teamwork yang hebat serta kepemimpinan yang mumpuni, semua itu tidaklah diraih. Saya selaku pejabat Dandim yang masih relatif baru, tetapi saya sudah bisa merasakan komitmen dan semangat Bapak dalam membangun sinergitas dan harmonisasi koordinasi hubungan Forkopimda. Apalagi di era pandemi COVID-19 saat ini yang sangat membutuhkan kebersamaan, kekompakan, dan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Semoga ke depan Bapak Bupati lebih sukses lagi dalam memimpin dan menciptakan suasana kondusif, aman, dan damai. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, berhasil, dan lebih berhasil lagi. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Hendri Umar, Kapolres Malang. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas launching logo Kabupaten Malang sebagai petanda Kabupaten Malang telah berumur 1.290 tahun. Sebagai salah satu mitra Kabupaten Malang selama ini, kami dari Kepolisian Resort Malang senantiasa mengharapkan dukungan, mengharapkan kita selalu dapat sinergi bahu-membahu dalam melaksanakan setiap kegiatan kemasyarakatan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Selain itu, kita juga masih diadakan terus dengan upaya untuk penegakan disiplin protokol kesehatan agar seluruh masyarakat Kabupaten Malang semakin patuh, semakin sadar, dan semakin taat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam menghadapi sehari-hari. Banyak prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Malang, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Tapi juga ke depan masih banyak pekerjaan rumah, harapan-harapan masyarakat, harapan-harapan warga masyarakat seluruh Kabupaten Malang yang harus dapat kita wujudkan dan harus kita laksanakan sehingga Kabupaten Malang yang mantap benar-benar dapat terwujud nantinya. Sekali lagi, ucapan selamat atas di-launchingnya logo Kabupaten Malang yang baru. Semoga Kabupaten Malang selalu menjadi terdepan dan berprestasi dalam segala bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dihandri Saima selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Malang di bawah kepemimpinan Bapak H.M. Sanusi selaku Bupati Kabupaten Malang yang telah mengajak kami untuk bersinergi dalam hal pengawalan kegiatan khususnya refocusing anggaran seluruh PD untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan juga penyediaan sarana prasarana bagi tenaga medis sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan meminimalisir perilaku koruptif dalam penggunaan anggarannya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Ronald Sanofridia, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1B, mengucapkan selamat 1 tahun masa kepemimpinan Bupati Kabupaten Malang, Bapak Sanusi, yang telah berhasil menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Malang, terciptanya sinergitas antara forum komunikasi
please. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita di virtual, kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu jiwa. Dan saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Malang, beserta Ibu dan seluruh jajaran anggota DPRD, para wakil Ketua DPRD dan seluruh anggota. Saya hormati Forkopimda Kabupaten Malang, Ketua yang wakili, hadir Kapolres, Pak Dandim, dari pengadilan, kejaksaan yang wakili, saya hormati sekretaris daerah, para staf ahli bupati, para asisten sekda, para kepala perangkat daerah, para camat, para direktur BUMD dan para pejabat pemerintah Kabupaten Malang, para muspika se-Kabupaten Malang. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Malang, yang saya hormati para rektor se-Malang Raya yang hadir, Pak Askudi beserta para rektor yang lain dari UGM, dan yang lainnya yang bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Malang, hadir Bapak Kiai Haji Fatolija yang sekaligus Rois Syuriah Nahdlatul Ulama, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perbankan, para pengusaha, Ketua Basnas Kabupaten Malang dan pimpinan media, Kepala OJK dan Kepala BI yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, baik yang hadir secara langsung di Pendopo Agung maupun yang hadir secara virtual di masing-masing kecamatan, rekan-rekan pengusaha juga yang hadir pada hari ini. Pada malam ini hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada malam hari ini patutlah kita panjatkan puji Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada momen yang berbahagia ini kita masih dianugerahi nikmat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini merefleksi kita untuk selangkah lebih maju ke depan, sehingga Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Malang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Bupati Malang mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir baik secara langsung hadir di Pendopo maupun yang hadir secara virtual di kecamatan-kecamatan dan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Mudah-mudahan kehadiran ini membawa barokah untuk kita bersama. Kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian menjadi motivasi tersendiri dan juga semangat bagi saya untuk terus mengembangkan diri bersama-sama saudara semua, saudara-saudara kita untuk memajukan Kabupaten Malang. Karena kita tahu bersama Kabupaten Malang tidak mungkin dikembangkan oleh saya seorang bupati sendirian tanpa bantuan semua pihak. Mengingat Kabupaten Malang yang luas wilayahnya mencapai 3.534 km atau 353.486 hektar. Luas yang ada yang pertaniannya sekitar 125.000 hektar dan 120.000 hektar itu perhutani, sisanya adalah perumahan dan hortikultura. Dengan jumlah penduduk di tahun 2019 mencapai 2.600.000 jiwa, memiliki keragaman sangat tinggi
Namun perlu kita sadari bahwa Kabupaten Malang menyimpan begitu banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang. Oleh karena itu diperlukan peran serta kerja keras dan dukungan dari seluruh komponen yang ada di masyarakat. Bupati Malang tidak sendiri dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Malang. Namun saya yakin apabila kita melakukan bersama, semua hal yang sulit akan kita lalui bersama. Seperti halnya pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, yang bersama kita pasti bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan tentang refleksi atau dokumentasi kegiatan yang dilakukan Kabupaten Malang selama saya jadi bupati, yang dilakukan oleh Pak Sekda beserta jajaran Kabupaten Malang. Saya pun sudah banyak yang lupa, karena kita terus berpacu, bergerak dan terus mengembangkan diri. Dan itulah ketika saya bekerja tidak memikirkan itu dapat prestasi atau dapat penghargaan, tetapi kami bekerja untuk dipersembahkan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Kalaupun dari pemerintah mengapresiasi dan memberikan penghargaan, itu adalah sebuah ekses dari suatu pekerjaan yang saya kerjakan secara ikhlas untuk Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan tadi perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini di masa perkembangan COVID, laporan dari Pak Sekda pertumbuhan ekonomi selama COVID ini berkisar 2,5 sampai 3%. Jadi tidak minus di Kabupaten Malang, malah surplus 2,5 sampai 3. Ini karena Kabupaten Malang yang berbasis pertanian dan kegiatan-kegiatan yang berbasis produksi produk oleh masyarakat. Di samping itu perlu saya sampaikan, saya awal menjabat sebagai bupati itu dilaporkan oleh Dinas Kesehatan ketika seminar tentang stunting di Savana yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jawa Timur dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Malang beserta seluruh kepala puskesmas dan kepala rumah sakit itu dinyatakan bahwa rata-rata stunting Indonesia ketika saya awal menjabat itu 31%, sedangkan Kabupaten Malang itu 28%, masih di bawah rata-rata nasional. Namun dalam refleksi hari ini, tadi saya tanya Dinas Kesehatan bersama para bidan yang seminar di Savana juga di Barova, itu telah disampaikan bahwa hari ini stunting kita tinggal 11%. Ini penurunan stunting terbaik se-Indonesia. Dengan demikian sehingga Presiden ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Kabupaten Malang. Sehingga ketika itu Pak Wapres, Bapak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin datang sendiri untuk melihat bagaimana cara penanganan stunting di Kabupaten Malang. Dan hal ini saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, puskesmas, posyandu dan para bidan yang bekerja keras menurunkan angka stunting. Sejak saya jadi bupati saya perintahkan ini karena bisa dilakukan untuk diberikan makanan tambahan, dan mereka bersama Musbika, bersama kepala desa bekerja keras sehingga stunting di Kabupaten Malang benar-benar dapat diturunkan yang signifikan sehingga pada saat ini menjadi 11%. Ini kerja keras semua pihak. Bupati hanya mengarahkan dan membimbing serta melihat ke posyandu-posyandu, saya keliling semuanya dan puskesmas di seluruh Kabupaten Malang untuk dilakukan kegiatan yang menurunkan stunting. Alhamdulillah stuntingnya turun dan mudah-mudahan di tahun depan stunting kita sudah tidak ada. Dari angka kelahiran, setelah kita lakukan perbaikan ibu hamilnya, kehidupan rumah tangganya dan perlakuan bayi setelah lahir, ini sudah tidak ada stunting lagi di Kabupaten Malang.
Mudah-mudahan stunting bisa teratasi dan menjadi contoh nasional untuk Indonesia. Juga perlu saya sampaikan, kemarin saya awal jadi bupati itu diramaikan dengan kekurangan air bersih di Malang Selatan, sehingga di medsos, di WA maupun cuman saya tidak pernah jawab ketika rame-rame orang kekeringan. Ada yang bilang, bupati ini kemana kok tidur air, Malang Selatan kekurangan air kok diem saja ya. Saya nggak jawab, tapi saya setiap hari kirim air 20 tangki tiap hari ke sana, dan saya kirim sendiri bersama Pak Dandim, Pak Kapolres. Setiap ada kegiatan yang memerlukan bantuan dari Forkopimda, selalu datang bersama. Cukup telepon, Pak ayo ke Pondok Rejo, di sana kekeringan, kita berangkat bareng bawa air ke sana. Dan alhamdulillah tadi untuk mengatasi kekurangan air di Malang Selatan di 6 kecamatan, Sumawe, Supermanjing Wetan, Gedangan, Bantul, Paga, Donomulyo, dan Kalipati. Ini sudah terasasi oleh PDAM bekerjasama dengan perusahaan besar dan dibantu oleh pemerintah pusat. Insya Allah nanti kalau sudah selesai, Malang Selatan sudah tidak ada kekeringan lagi, kekurangan air bersih. Kita akan launching untuk pengadaan air bersih di Malang Selatan yang akan mengelola air Sungai Lesti yang oleh Balai Sumber Daya Air Jawa Timur sudah diberi izin untuk mengelola 1000 liter. Tapi untuk kebutuhan 55.000 sambungan rumah di 6 kecamatan itu hanya membutuhkan 500 liter per detik. Dan tadi tanah sudah dibebaskan. Insya Allah nanti tanggal 7 di launching dimulainya pekerjaan spam pengelolaan air oleh PDAM untuk mencukupi kebutuhan air di seluruh Malang Selatan. Ini 1 tahun kita sudah bisa menemukan cara yang terbaik yang sekian tahun Malang Selatan selalu menjadi objek kekeringan. Ini yang kita lakukan. Di samping itu banyak yang nanti kita harapkan setelah saya jadi bupati. Dulu jalan Lawang sampai ke Panjen, ini saya jadi di DPRD itu 15 tahun tidak pernah disentuh. Ya, jadi wakil bupati 4 tahun, baru setelah jadi bupati ternyata saya minta langsung ke Menteri PUPR Pak Basuki, di situ ada Pak Gubernur Pak Karwo masih itu, dan Pak Presiden ketika berkunjung ke Malang di Bandara Abdurrahman Saleh, saya sampaikan, Pak, jalan saya ini jalan nasional mulai dari Lawang sampai ke Panjen sudah hampir 17 tahun nggak pernah disentuh. Pak Gubernur langsung jawab, minggu depan saya kerjakan. Saya ngomongnya di depan Presiden. Pak Menteri langsung menyampaikan, segera itu perbaiki. Masa jalan nasional tadi, dan alhamdulillah sekarang jalan Lawang ke Panjen sudah mulus. Jadi Pak Kapolres asalnya betul-betul kalau ke Panjen sekarang sudah nyaman. Pak Didi kalau mau ke Panjen sudah enak semua. Itu berkat saya ngomong kepada Presiden waktu itu. Ketika saya dengan Presiden pun tidak ada jalan. Ketika kepentingan rakyat saya umumkan langsung. Termasuk tol dari Malang ke Panjen. Itu saya langsung ngomong di Istana Negara. Itu ditanya, Pak Bupati Malang ini dukungan terhadap Bapak Presiden ketika pemilihan Presiden Pak Jokowi, saya itu terbanyak se-Indonesia, dapat 1.170 suara untuk Pak Jokowi. Tidak 1.170, bukan 1.600, 1.160.000. Ya kalau 1.600 itu semuanya suara. Jadi suaranya terbanyak dapat 78% ya, di Kabupaten Malang. Lalu ditanya, Pak Bupati Malang minta apa? Saya langsung jawab seperti saya minta Pak Presiden jalan tol dari Malang sampai ke Panjen. Karena ketika Pilpres datang ke Malang, saya bikin slogan, lanjutkan jalan tol sampai ke Panjen. Alhamdulillah direspon. Ketika itu ada Menteri Keuangan
sama Menteri PUPR Pak Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pak Basuki, Pak Menteri, itu usulnya Kabupaten Malang segera dilaksanakan. Menteri Keuangan siapkan keuangannya, tapi karena COVID pada hari ini ditunda. Rambunya sudah dipasang di Trogowaru itu, jadi tol terakhir ada yang lebih dikit sudah ada menuju ke Panjen dan Blitar, dan koordinasi Pak Wahyu sama Pak Menteri itu ternyata nanti setelah ke Panjen selesai mau dilanjut sampai ke Blitar lanjut ke Apung ke Sulu, sudah nanti masuk di Panjen itu sudah bisa langsung ke Jakarta. Itu yang saya minta sudah disetujui. KIK yang selama ini belum selesai, setelah saya jadi bupati, alhamdulillah PP-nya turun, PP nomor 8 tahun 2019 sudah turun juga, semuanya sudah clear. Jembatan yang sekian lama di Malang Selatan kurang baik, itu Pak Polisi yang sudah tahu di sana. Dan hari ini sudah reklamasinya sudah datang, karena itu bantuan dari Menteri PUPR, dan saya minta langsung kepada Pak Menteri, kita ketemu Pak Basuki, alhamdulillah di ACC, dan sekarang sudah bikin semua, tinggal pemasangan bentangan besi yang selama ini tergantung-gantung, besinya tidak turun-turun. Semuanya berjalan dengan baik untuk Malang, dan hubungan antara Kabupaten Malang dengan Provinsi Khofifah itu cukup bagus, dengan kementerian juga bagus. Ternyata hampir tiap bulan Menteri datang ke Malang, dan ini terus akan bergulir untuk melihat perkembangan Malang yang dinilai oleh pusat sangat berbeda dan menjadi contoh untuk Indonesia. Pengelolaan sampah kita jadi terbaik, sudah 150 kepala daerah datang ke Panjen untuk melihat pengelolaan sampah di Talangagung, dan itu menjadi pengelolaan sampah terbaik se-Indonesia, sehingga Menteri banyak yang ingin melihat, terus semua jadi. Kita upayakan nanti Malang ini, Kabupaten Malang menjadi terdepan untuk Indonesia. Semua sudah berkiblat di sini. Penanganan stunting kita bukan bukan mengajukan diri, tetapi ini terbaik. Ya, Kapolri datang untuk melihat stunting COVID di Malang. Panglima TNI datang, sampai terakhir Menteri Dalam Negeri melonsing pembagian masker 26 juta ditaruh di Malang, di kabupaten di tempat ini. Ini merupakan penghargaan bahwa Kabupaten Malang dalam penanganan COVID itu juga terbaik, sehingga konsep di Malang Kampung Tangguh ini menjadi Jawa Timur, semuanya pakai Kampung Tangguh dan dijadikan ikon nasional. Dan ternyata kita sampai hari ini COVID-nya insya Allah terbaik untuk Malang Raya, karena kita kesembuhannya 86%. Dari penduduk 3 juta, kita 800 yang terindikasi positif. Ya, dibanding dengan tetangga kita penduduknya lebih sedikit, tapi COVID-nya lebih besar. Ini kita selalu kerja ikhlas dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak Kajari serta pengadilan. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, khususnya selama saya jadi bupati. Keberhasilan semua ini bukan karena saya, tapi karena kebersamaan. Semua SKPD bergerak dengan baik, berinovasi, berkreasi, dan semua kepala desa saya tekankan untuk berkreasi, berinovasi, dan bekerja untuk masyarakat desa, sehingga banyak desa yang sekarang bermunculan. One Village, One Destination, One Village, One Product ini sudah berkembang. Ada Pujon Kidul sudah menasional, bahkan menginternasional. Karena Pak Odi itu diundang ke Cina, diundang ke Taiwan, diundang ke Singapura untuk melihat BUMDes dan wisata desa yang terbaik. Itu sudah dikenal di dunia internasional. Di Indonesia banyak kepala-kepala daerah melihat ke sana. Kemarin ada asosiasi Pamsimas yang datang ke sana, ada
50 kepala daerah dan gubernur melihat keberhasilan Pujon Kidul setelah Pak Jokowi di Instagramnya memunculkan view dari Pujon Kidul. Pulport Ring sudah masuk nanti wisata internasional, dan sebentar lagi KIK sudah jalan, BOP Bromo selesai, maka Kabupaten Malang tidak lagi berskala nasional, sudah ke depan insya Allah berskala internasional. Dengan akan diresmikannya Bandara Abdurrahman Saleh sudah disetujui, Pak Darlanot menyampaikan sudah disetujui untuk dijadikan bandara internasional. Nah, ini tentunya jadi kebanggaan kita bersama, dan saya terima kasih kepada semua perguruan tinggi yang support Kabupaten Malang untuk selangkah lebih maju, utamanya Universitas Islam Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Malang, UNMER, dan yang lainnya yang telah bekerja sama dengan Kabupaten Malang. Banyak manfaatnya, dan juga dari insan pers, ya, para wartawan, para jurnalis, baik media cetak maupun online, juga pimpinan dari semua media massa yang membantu untuk mempublikasikan yang wajar tentang Kabupaten Malang. Ini tentunya semua keberhasilan Kabupaten Malang adalah keberhasilan rakyat Kabupaten Malang, bukan bupati. Bupati hanya mengarahkan, kepala dinas sekarang sudah kondusif satu sama lain, sudah bergerak berinovasi. Dinas Pertanian dibuktikan telah mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai kabupaten di multikultural, yang tentunya penghargaan itu adalah untuk petani yang bekerja melaksanakan itu, bukan untuk bupati. Dan juga dari lingkungan hidup yang telah mendapatkan Adipura yang ke-11 kali. Itu juga penghargaan dari pemerintah untuk Dinas Lingkungan Hidup. Juga penghargaan yang lain kemarin, Menteri Hukum HAM ya, Pak Rasona Lauri itu datang ke Malang untuk memberikan penghargaan juga sebagai bupati yang peduli pembinaan lapas terbaik di Indonesia. Nah, ini prestasi-prestasi yang tanpa direncanakan, tanpa diupayakan untuk dapat prestasi, tapi dengan sendirinya kita berbuat tanpa pamrih, tapi dari kementerian, dari orang lain menghargai pekerjaan kita yang selama ini. Yang tentunya Pak Sek nanti untuk ditingkatkan, di sana masih kurang lampu penerangan jalan. Pak Bina Marga segera berikan bantuan lampu 10 titik, kemarin sudah sampaikan kepada Menteri untuk segera dilakukan, karena di sana ada pembinaan napi yang ingin menjadi baik. Semuanya juga peran BJK maupun peran BI sangat besar sekali dalam rangka meningkatkan kinerja atau ekonomi kerakyatan. Bank BRI ini banyak membantu jasernya untuk Pujon Kidul, itu luar biasa. Terima kasih BRI, dan juga di Bonpring bantu untuk mikrohidronya juga di Sumber Maron, dan juga dari BRI yang banyak membantu jasernya untuk Kabupaten Malang. Juga para pengusaha yang lain nanti saya harapkan bisa berpartisipasi untuk memajukan Kabupaten Malang, dan perlu sampaikan izin di Kabupaten Malang selama sesuai dengan ketentuan, tidak pakai lama dan tidak pakai bulat dan tanpa bayar kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, cepat ya. Hotel sudah 2 bintang 5 berdiri di Kepanjen. Mudah-mudahan yang lain nanti para pengusaha, Pak Tri yang bersama Satsitinya bisa segera diwujudkan. Untuk pembangunan agrobis, terminal agrobis Pak Tri, ini kami dapat bantuan Polsturit berkapasitas 100 ton yang untuk menyimpan bahan-bahan pertanian supaya nggak cepat busuk manakala harga sedang turun. Ini kita harapkan nanti
studennya bisa banyak seperti di Thailand, Pak Tri. Jadi nanti Dinas Pertanian diajak ke sana. Sehingga malam hari ini saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, ya, perguruan tinggi dan juga para pengusaha dari Basnas dan MUI, semua yang terlibat, termasuk Pak Camat, Pak Kepala Desa, semuanya yang membantu untuk memajukan Kabupaten Malang. Utamanya Forkopimda yang sangat kompak, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, kapanpun Kabupaten membutuhkan kita bersama-sama. Yang diceritakan Pak Ujung tadi, jam 1 kita di Bel, ada kebakaran di Lawang, kita bersama-sama bertiga ke sana. Ada kebakaran di Bulu Asu, jam setengah 12 berangkat ke sana. Kita bersama-sama untuk kemakmuran bersama. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lambaikan tangan semua 33 kecamatan ini. Wah, luar biasa. Dan masih stay bersama dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, banyak banget. Itu sampai pisang gorengnya habis tuh, ambil gading. Udah di refill lagi sampai ya. Oke, kita bakal ngobrol dengan siapa dulu ini? Nanti Bapak Bupati. Ya. Bapak berkenan kemana dulu Pak? Donomulyo ada, yang paling ujung barat. Donomulyo mana? Dan kita masuk. Nah ini dia. Bismillah, semoga koneksinya oke ya. Tapi insya Allah sih semua koneksi kalau di Kabupaten Malang udah oke kok Pak. Ini ada opsi lain mungkin Pak? Turen. Bapak Kerso Turen boleh coba ya? Turen. Nah, wah masih rame. Baik. Assalamualaikum Bapak Puspika Turen, Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek beserta seluruh kepala desa. Bagaimana kabarnya di Turen? Kemarin saya meresmikan sumur bor di Turen untuk mengairi persawat di sana. Bagaimana masyarakat sambutannya terhadap adanya air bersih di Turen, air sawah yang mengalami kekeringan. Silakan Pak Camat. Terima kasih kita sudut itu untuk air semakin kecil dan juga ada yang usul kalau kita setiap tahun ada yang Terima kasih Pak Camat. Mungkin yang lainnya. Terima kasih. Turen, cuma Odi, Pujon ada. Pujon, baik. Kita coba Pujon, terima kasih. Dari Turen kita naik ya ke Pujon. Oke, mungkin selanjutnya. Pujon, Pak. Selain Pujon, Selain Pujon mungkin Pak Bupati. Kalipari. Kalipari bisa. Assalamualaikum Pak Camat. Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, COVID-nya bagaimana di Kalipari? Bisa terkendali enggak? Baik, izin mungkin untuk operator di Kecamatan Kalipari ya bisa unmute dulu karena kita lihat di sini mikrofon dari Kalipari masih merah. Nah, ya, terima kasih. Silakan Pak Camat. Bapak Bapak, untuk yang terkonfirmasi sampai dengan saat ini ada 8 orang dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah semua bahwa berkat kepemimpinan dan kepemimpinan Bapak alhamdulillah Kecamatan Kalipari sudah semua dan alhamdulillah kita setiap hari melakukan operasi protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Kalipari. Demikian Bapak Bupati. Terima kasih.
kasih Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek yang kerja keras sehingga COVID-nya sudah zero, karena yang kena COVID sudah sembuh semua. Kalau sampai Desember tidak ada penambahan lagi dan tetap zero, maka Pak Camat, Pak Danramil, dan Pak Kapolsek akan menerima hadiah sepeda motor trail. Nanti bisa untuk patroli menangani COVID. Dan selamat semua kepala desa yang telah mendukung COVID-nya di Kalipari bagus dan di Kampung Tangguhnya cukup bagus di Kalipari ya, yang kita kunjungi itu. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan Pak Camat ya. Terima kasih. Dari Kalipari kita kemana kira-kira, Gris? Ke Paga. Ke Paga, baik. Pilihan berikutnya, Pak Bupati pengen jalan-jalan ke Paga. Assalamualaikum Pak Camat, Pak Danramil, dan Pak Kapolsek Paga beserta seluruh jajaran di Paga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Bupati atas kepemimpinan yang sudah 4 tahun ini, dan ternyata torehan prestasi yang Bapak berikan kepada Kabupaten Malang ini cukup banyak, dan prestasi ini menghasilkan kapasitas dan performa, dan kami berharap bahwa kita menjadikan sidang-sidang lagi dengan kita pastinya, dan kami juga masih berharap kepemimpinan Bapak untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Bagaimana operasi justisi di Paga, apa sudah dijalankan? Yang sampai hari ini kita belum menjalankan karena kita berharap bahwa dengan pola operasi yang dulu ini mampu memutus mata desa, dan alhamdulillah atas dukungan serta dari Bapak, kami dengan Pak Kasih ada dua, jadi posisi Kecamatan Paga saat ini posisi COVID-nya sudah zero ya Pak Camat? Ya. Dipertahankan ya sampai Desember. Ya. Kalau zero nanti Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek dapat hadiah sepeda motor trail. Kemarin kita launching tentang wisata Depok, itu perkembangannya gimana, karena potensinya cukup bagus untuk jet ski, untuk dayung, dan untuk wisata air di sana. Sekarang perkembangannya gimana, karena itu cukup bagus untuk menjadi nanti destinasi wisata yang menjadi wisata internasional. Silakan Pak Ahmad. Alhamdulillah dukungan dan catatan Bapak untuk perjalanan yang ada di Depok telah dikatakan bahwa saat ini meningkat kunjungan dari masyarakat. Kalau kemarin-kemarin hanya fokus pada itu, kemudian saat ini ada peningkatan dari Depok. Namun demikian, karena adanya pandemi ini kami tetap jalankan protokol kesehatan. Oleh karenanya pada saat peak season atau kunjungan yang maksimal ini kami berhasil. Ya alhamdulillah warga kami juga sampai ini wisata Depok ini walaupun bisa dari uang, tapi alhamdulillah uang pada sendiri adanya kunjungan wisatawan yang berbelanja di Terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Danramil, dan semua staf di Kecamatan Paga, dan nanti sampaikan kepada semua RT RW di tahun 2021 RT RW akan mendapatkan insentif
3 juta pada tahun 2021, sehingga nanti semua RT/RW bisa bekerja dengan baik untuk membantu pemerintahan Kabupaten Malang. Terima kasih Pak Camat, ya. Pak Muspika, Pak Naramin, Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Tumpang ada. Oh, Tumpang, baik. Oh, Tumpang. Mungkin ini yang terakhir ya, Tumpang. Tumpang. Iya, ini dia. Assalamualaikum Pak Camat, Pak Naramin, Pak Kapolsek, dan seluruh kepala desa yang ada di Tumpang dan seluruh perangkat desa. Ya, gimana COVID-nya Tumpang? Izin operator yang ada di Tumpang boleh di-unmute dulu. Angka penyembuhan 70% pada 19 sejak dengan COVID. Saya berharap mudah-mudahan Pak Bupati akan adanya COVID kembali menyangka ataupun tidak terdampak dan bahkan saya terima kasih telah memberikan kesempatan oleh Pak Bupati pasal 17 menjadi pasal takut dan kalau menikah kegiatan ekonomi di Tumpang bisa berjalan dengan baik. Menjaga, makin operatif, mengakukan, membangun, dapat terlalu maju, malu dan terlalu segera terwujud. Terima kasih Pak Camat, terus dipertahan COVID-nya untuk tetap zero ya, tidak ada penambahan. Ya nanti Muspika, Pak Camat, Pak Naramin, Pak Kapolsek dapat hadiah sepeda motor. Ya, dan hadiah untuk RT/RW itu dapat insentif 3 juta dalam setahun di tahun 2021. Maka dimohon RT/RW bergerak bersama kepala desa dan perangkat desa untuk juga membendung dan mengatasi peredaran COVID supaya masyarakat tidak kena COVID semua. Ya, selamat untuk Tumpang yang telah bekerja punya destinasi wisata baru di Embung Kalisongo dan juga banyak destinasi wisata. Kembangkan semua wisata karena sebentar lagi Tumpang merupakan daerah transitnya wisata ke Bromo. Terima kasih Pak Camat, Pak Naramin, Pak Kapolsek dan seluruh kepala desa yang ada di Tumpang beserta perangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini mewakili dari banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan juga banyak partisipan. Karena kalau nanti kita pilih satu-satu, Chris, sampai jam 1 malam jatuhnya curhat ke Bapak ya, minta motor trail semua. Dimana nantinya akan bersama-sama meletakkan tangan di atas layar dan kita akan saksikan bersama seperti apa logo Hari Jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Pastikan tangan berada di pas green jam tangan masing-masing. Betul. Boleh bersiap-siap dulu, diletakkan dulu tangannya. Diletakkan dulu Bapak. Iya. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Semangat seperti api yang membara. Gunungan warna-warni sesuai filosofi Jawa melambangkan kehidupan yang semakin tinggi, semakin berusia harus semakin mengerucut. Dan 7 warna pelangi yang melambangkan kesatuan dan keberagaman untuk meraih keindahan, yaitu cita-cita Kabupaten Malang yang Sapata, Gema, Kerta, Raharja. Sekali lagi hadirin boleh kita berikan tepuk tangan untuk logo Hari Jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Kiranya berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu.
Bupati Malang dan juga Sekda Kabupaten Malang. Ya, Ketua DPRD Kabupaten Malang beserta dengan Wakil Ketua Panitia Hari Jadi ke-1260 Kabupaten Malang. Silakan rekan-rekan media boleh diambil gambar. Boleh dengan gayanya Bapak, tangan kanan